Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa. Kembali Anda simak Jatim News Today untuk edisi hari ini Kamis 25 November 2021 bersama saya Ilham Dianta. Beragam informasi seputar Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Satu di antaranya nanti akan kita ikuti agenda dari pemerintah Kota Madiun dalam menyalurkan bantuan Kemensos bagi anak yatim piatu akibat COVID-19. Dan tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Dan seperti biasanya program ini juga ditayangkan atau disiarkan secara serentak di beberapa LPPL Radio Jawa Timur. Di antaranya Suara Sidoarjo, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Mardika Kabupaten Bondowoso, Purwoboyo Madiun, dan Ralita Pamekasan. Baik sahabat, berikut kita simak Jatim News Today selengkapnya. Ya, sebagai informasi pertama, kita dapatkan kabar ada 8 unit mobil PMK yang dikerahkan untuk memadamkan kebakaran di pabrik palet di kawasan Radegan, Sidoarjo. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan dari Nabila Hansa, Suara Sidoarjo. Sahabat, sebuah pabrik yang memproduksi palet atau plastik yang berlokasi di Sidoarjo terbakar Rabu kemarin. Lokasi tepatnya berada di Radegan, Tanggulangin. Api diketahui mulai sekitar jam 10 pagi. Dari informasi warga sekitar, api diketahui mulai membesar sekitar jam 10 pagi, diawali dari kepulan asap pekat dan besar dari dalam pabrik. Sementara dari keterangan pekerja dalam pabrik, ada kegiatan pengelasan atap gudang. Tiba-tiba ada percikan api yang muncul dari tumpukan bahan plastik. Api kemudian cepat membesar meskipun sudah dilakukan pemadaman oleh pekerja dengan alat pemadam atau APAR. Cepatnya sebaran api dikarenakan banyaknya tumpukan bahan plastik yang mudah terbakar. Beberapa pekerja kemudian menghubungi PMK. 8 unit mobil PMK datang dan melakukan pemadaman. Selain pemadaman, petugas PMK dibantu warga sekitar juga berusaha ikut mencegah api membesar dan merembet keluar. Karena di sisi lain pabrik adalah rumah-rumah warga. Tidak ada korban jiwa atau luka-luka akibat kebakaran ini. Hanya kerugian material dari PT Grup Jabar Lamplastindo milik Haji Khoiri yang masih dalam proses penghitungan. Nabila Hansa, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih Nabila Hansa, Suara Sidoarjo, terkait dengan informasi terjadinya kebakaran yang melanda pabrik palet di kawasan Radegan, Sidoarjo. Baik, sahabat dari Sidoarjo kita beralih ke Madiun. Pemerintah Kota Madiun salurkan bantuan Kemensos bagi anak yatim piatu akibat COVID-19. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan dari Amanda dan Iko Bimantara, Suara Madiun. Pandemi COVID-19 menjadi cobaan yang begitu besar bagi sebagian orang. Tak sedikit anak-anak yang harus kehilangan orang tua karena terpapar virus ini. Akibatnya mereka menjadi yatim atau piatu. Untuk membantu meringankan beban anak-anak yang terdampak COVID-19, pemerintah Kota Madiun menyalurkan bantuan dari Kementerian Sosial melalui Balai Besar Kartini Temanggung. Penyaluran bantuan berlangsung di UPTD Loka Bina Karya. Wali Kota Maidi menjelaskan, bantuan diberikan selama 3 bulan. Tahun depan akan dianggarkan kembali. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan ada 165 anak di Kota Madiun yang menjadi yatim atau piatu akibat COVID-19. Bantuan yang diberikan sebesar Rp300.000 bagi anak yang belum sekolah, serta Rp200.000 untuk mereka yang sudah bersekolah. Tak hanya itu, bantuan juga diberikan bagi mereka yang ingin langsung bekerja. Wali Kota menerima mereka untuk bekerja di lingkup pemerintah Kota Madiun. Hingga saat ini ada 7 orang yang sudah mendapatkan pekerjaan tersebut. Wali Kota Maidi berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi para penerima, khususnya anak-anak yang terdampak COVID-19, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari meski orang tuanya telah tiada. Amanda, Iko Bimantara, Suara Madiun. Ya, terima kasih rekan Amanda dan Iko Bimantara dari Suara Madiun tentang agenda Pemkot Madiun dalam menyalurkan bantuan Kemensos bagi anak yatim piatu akibat COVID-19. Baik, sahabat, kita beralih ke Sidoarjo kembali. Kali ini Komisi C DPRD Sidoarjo lakukan sidak di Desa Banjar Asri, Kecamatan Tanggulangin,
terkait respon laporan warga. Selengkapnya bersama dengan rekan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo, Selasa sore 23 November 2021, melakukan sidak di Peduguan Kaliwungu RT 2 RW 1 Desa Banjar Asri, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Sidak ini dalam rangka menindaklanjuti laporan warga tentang instalasi pipa saluran rumah dari perusahaan gas yang putus. Anang Siswandoko, Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo mengatakan, dari hasil sidak di lapangan, selain pipa gas saluran rumah yang terputus, didapati juga adanya box culvert yang kualitasnya kurang. Untuk itu, para kontraktor diharapkan bisa membenahi kedua temuan ini. Kita berharap dengan adanya kunjungan kita ke sini dari Komisi C dari DPRD Kabupaten Sidoarjo ini bisa memecahkan permasalahan yang ada. Ini laporan dari warga, katanya ada beberapa sambungan SR dari PN Gas yang terputus. Yang masuk ke rumah warga. Meskipun itu belum beroperasi, tapi tetap harus diselesaikan. Muhlison, Kepala Desa Banjar Asri, Kecamatan Tanggulangin menyampaikan, meskipun belum aktif, ada beberapa pipa saluran rumah dari perusahaan gas yang terputus untuk segera diperbaiki. Selain itu, untuk drainase yang sedang dikerjakan, pihak warga menginginkan agar dibuatkan crossing drainase menuju ke sungai. Karena ada pipa SR gas rumah tangga yang terputus-putus, maka warga Banjar Asri lapor ke desa. Juga dari pihak warga Banjar Asri kirim surat ke anggota Dewan Komisi C. Dan sekarang ini sudah ditindaklanjuti dan temuan-temuan itu sudah. Kalau bokaver ada juga yang terputus itu tidak terpasang semua bokaver. Ini minta dari warga ini tadi dibuatkan crossing supaya bisa keluar ke sungai. Sahabat, atas keluhan warga dan hasil pantauan di lapangan terhadap pipa gas saluran rumah yang putus dan box culvert yang kualitasnya kurang, Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo direncanakan akan melakukan hearing dengan pendapat dengan pihak-pihak terkait agar permasalahan tersebut segera diselesaikan. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Baik, terima kasih rekan Panji Harto dengan informasinya. Komisi C DPRD Sidoarjo lakukan sidak di Desa Banjar Asri, Kecamatan Tanggulangin terkait dengan laporan warga. Baik, saat ini kita beralih ke Blitar, sahabat. Dalam rangka memperingati HUT PGRI, Bupati Blitar melaunching aplikasi Guru Digital. Informasi selengkapnya kita ikuti dan kita simak laporan dari Risma Erina, Persada Blitar. Ya, baik, terima kasih Ilham dan juga sahabat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-76 dan Hari Guru Nasional tahun 2021, Bupati Blitar Rudi Syarifah ini melakukan launching aplikasi Guru Digital di Pendopo Ronggo Hadinegoro pada Kamis 25 November hari ini. Bupati mengatakan sejauh ini di tengah pandemi COVID-19, banyak pembelajaran tatap muka yang menggunakan sistem daring, sehingga sektor pendidikan harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi baru yang berbau digitalisasi. Dengan hadirnya aplikasi Guru Digital diharapkan mampu membawa kemudahan bagi para pelajar untuk melakukan belajar melalui daring. Dan jika hal ini berjalan lancar, pastinya para siswa-siswi akan menjadi lebih mudah dalam mengikuti proses belajar mengajar. Ia juga berharap aplikasi Guru Digital ke depannya insan pendidikan di Kabupaten Blitar ini bisa semakin maju, efektif dan juga efisien. Bupati menambahkan sesuai dengan rencana penerapan aplikasi Guru Digital ini akan dioperasikan di jenjang TK, SD, SMP se-Kabupaten Blitar. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, baik, terima kasih rekan Risma Erina dari Persada Blitar dengan informasinya. Dalam rangka memperingati HUT PGRI, Bupati Blitar melaunching aplikasi Guru Digital. Ya, sahabat, informasi dari Risma Erina tadi sekaligus mengakhiri atau menutup Jatim News Today untuk edisi hari ini Kamis 25 November 2021. Terima kasih kami sampaikan pada LPPL yang menyiarkan atau menayangkan program ini secara serentak
yakni Suara Sidoarjo, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Lamongan, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Purwoboyo Madiun, dan Realita Pamekasan. Saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, jaga kesehatan dan sampai jumpa.